bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Jadi Pak Dahlan ini bisa dibilang sudah keluar dari agama Islam, sudah murtad. Karena di mana di sini Pak Dahlan menyampaikan ada agama tertentu di mana agama itu tidak memiliki tempat ibadah dan agama itu juga tidak ada sembahyang. Kemudian di sini katanya sudah ada di Jakarta dan Pak Dahlan ini adalah salah satu anggotanya. Seperti yang kita ketahui bersama, Pak Dahlan ini adalah mantan Menteri BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian seperti yang kita ketahui juga, 1 tahun yang lalu di mana Pondok Pesantren Al Zaitun ini ajarannya itu menyimpang. Kemudian ini yang membackingi adalah Pak Dahlan juga. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang. Tidak ada doa. Tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya. Anggota aktivisnya. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama, banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ, dan segala macam. Di Jakarta mereka melakukan mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu,
dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju, kemudian dimasukkan dalam satu sekolah, yang sekolah itu harus pakai jas, harus pakai dasi seperti di Al-Zaitun ini, dan berubah begitu drastis anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus dan seterusnya. Nah, saya berpikir kenapa lahir agama seperti itu? Tentu juga berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa jangan sampai dunia ke depan itu runtuh, antara lain bukan hanya karena pangan, tapi juga karena persaingan agama, persaingan ideologi, dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Jadi begitulah dunia. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan ini. Jadi banyak yang berkomentar, Pak Dahlan ini tidak mungkin salah karena dia itu profesor, doktor. Jadi banyak yang mengatakan seperti itu. Biarpun dia profesor, doktor, kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja dia ke jalan yang tersesat seperti Pak Dahlan ini. Seperti Pak Panji Gumilang, sahabat dari Pak Dahlan ini, di mana Pondok Pesantren Al-Zaitun ini 1 tahun yang lalu ketika mereka melaksanakan sholat Idul Fitri, bisa kita lihat antara laki-laki dan perempuan itu bercampur. Kemudian ketika mereka lagi sholat, di situ ada orang Kristen melakukan kebaktian. Apakah Rasulullah SAW pernah mengerjakan seperti ini, kemudian diajarkan kepada kita seperti ini? Tidak pernah. Maka karena itulah turun surat Al-Kafirun. Ini harus dipahami. Jangan kita itu disesatkan orang, kemudian orang itu mempunyai kepentingan pribadi di dalam agama itu. Mereka menyesatkan kita, mereka memiliki keuntungan, tapi kita itu hanya senang sementara, tapi pikirkan bagaimana kita di akhirat nanti. Ini harus dipikirkan. Jangan mereka mentang-mentang mereka itu mempunyai gelar, kemudian kita mengatakan mereka itu orang cerdas. Boleh kita mengatakan orang itu orang cerdas secara duniawi, tapi akhiratnya belum tentu. Kalau dia cerdas secara akhirat, ada ilmu agamanya, tidak mungkin dia itu memilih agama baru. Apalagi agama ini kan tidak ada rumah ibadahnya, meskipun ada rumah ibadahnya, tapi penyempurna agama-agama sebelumnya, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, Al-Quran, agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW itu Nabi penutup. Jadi buat teman-teman sekalian mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.